Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Minta tolong untuk HP yang masih menyala, tolong di silent atau dimatikan ya, biar tidak mengganggu ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita saat teduh sejenak. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan selain pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan. Biarlah dalam ibadah kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap pelayan yang melayani pada hari ini, mulai dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pemain musik, worship leader, singer, LCD, sampai dengan penerima tamu. Biarlah ibadah kami hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami terus Tuhan, agar kami dapat terus melakukan kewajiban kami setiap hari dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan tolong sertai, dan untuk kami Tuhan juga berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami mau memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Mari kita pujikan, terpujilah Allah. Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang minggu ini, dan Dia memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Ini panggilan anugerah untuk kita bisa beribadah. Oleh sebab itu marilah kita Bapak Ibu arahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita di minggu pagi hari ini. Terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Anak-anakku sekolah minggu, ayo ke depan. Yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih anugerah Tuhan itu bagi semua orang. Tidak hanya kepada yang orang besar, dewasa, tapi juga kepada anak-anak. Tuhan memanggil mereka beribadah karena Tuhan ingin memberkati mereka. Dan biarlah ibadah mereka di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan sungguh masuk di dalam kehidupan mereka. Firman yang hidup itu menghidupi anak-anak ini Tuhan. Dan mereka boleh sejak kecil bertumbuh imannya mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa untuk hamba firman-Mu yang menyampaikan firman kepada anak-anak, Tuhan berkati. Begitu juga yang menolong mereka memuji memuliakan Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Biarlah ibadah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi dupa yang harum naik di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menjalani hidup sepanjang minggu ini, dan kita sadar bahwa tidak luput dari banyak kesalahan di dalam kita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Saya pun secara pribadi menyadari ya bahwa saya juga hidup selalu kuat sekali hidup sesuai dengan keinginan daging saya daripada melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu dalam kesempatan yang indah ini, mari kita dengan duduk diam, kita mengaku semua salah dan dosa kita sambil kita menyanyikan pujian Bila Kurenung Dosaku. Tuhan
kita secara pribadi naikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Menyadari segala kelemahan dan kekurangan kami. Di dalam kami memahami, mengerti anugerah Tuhan. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang memberikan kami pendamaian dengan Bapa di surga. Yang membuat kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami mengabaikan mendalami kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami jalannya tidak lurus. Hidup kami sering terjerumus dengan keinginan-keinginan dosa. Kami lebih cenderung untuk mengikuti keinginan-keinginan daging kami. Kami tidak berpasrah hidup kepada Tuhan. Kami tidak percaya kalau Tuhan itu pemelihara hidup dan penolong hidup kami. Tuhan, kembalikanlah kami untuk hidup memahami anugerah kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengenal identitas kami adalah orang ciptaan yang baru yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk melawan semua keinginan-keinginan daging kami, keinginan dosa, keinginan dunia ini. Tariklah kami melalui Roh Kudus dan firman-Mu untuk kembali melihat kepada Kristus Tuhan, nakoda kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengaku semua salah dosa kami, ampunilah kami, bersihkanlah kami. Dan tidak lagi berbuat dosa-dosa itu lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus selalu mengingatkan kami melalui firman-Mu. Jika kami salah dalam menjalani kehidupan kami ini, Kau sadarkan kami. Terima kasih untuk anugerah pengampunan Tuhan. Bila kerunung dosaku. Bila kasih sayang Tuhan, kasih sayang perlindunganmu di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Jemaat sekalian, setelah kita mengakui sejujur-jujurnya akan dosa dan pelanggaran kita, dengarkanlah berita anugerah dan pengampunan dosa yang terambil dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jemaat, saya undang bangkit berdiri.
Inilah petunjuk hidup baru yang harus kita taati dan lakukan, terambil dari Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 6. Mari saya undang kita membacanya bersama-sama. 1, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kita melakukan semua perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Saya undang saudara-saudara duduk kembali. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa datang kembali hanya oleh karena anugerah Tuhan. Marilah setiap kita, setiap hati kita sungguh-sungguh rindu memuji memuliakan Tuhan dan menikmati hadiratnya pada pagi hari ini. Dia adalah Raja kita yang kita layak sembah dan kita puji. Memuliakan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Hosana, Hosana.
atas segala nama ya Tuhan. Mari setiap kita mengaku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita bangkit berdiri, kita lebih sungguh-sungguh memasuki hadirat Tuhan. Dipuji disembah nama yang berperkara, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan layak kami puji kami sembah. Dipuji disembah nama yang berperkara, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia, namamu besar dan mulia, namamu besar dan mulia. Engkau Allah yang layak kami puja, yang kami sembah ya Tuhan Yesus. Kami boleh ada di tempat ini hanya karena anugerah-Mu. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Biarlah kami setiap hati kami juga Tuhan menaikkan pujian yang besar, pujian yang mulia. Di setiap kami keterpesona Tuhan. Allah yang besar, amin, ajaib dan mulia. Kau Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Karena perbuatan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan kami terpesona. Dan biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini, setiap kami yang ada, rindu Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan. Tuhan memanggil kami sebagai umat-Mu, dan biarlah kami datang juga untuk sebagai umat yang memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami lebih sungguh-sungguh lagi rindu memuji memuliakan Tuhan. Amin.
Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya kabar kita baik-baik pada pagi hari ini. Amin. Kalau kabarnya baik-baik silakan tos kanan kiri. Katakan bahwa kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Mari kita lebih datang memuji muliakan Tuhan hari ini. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, kita tak beradunya bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, dan turun penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umat. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi paninya. Bersilang maju jangan lama-lama, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata alam dalam kuasa Roh Kudus. Semua katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, kita tak beradunya bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Yesuslah segala raja. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi kasih. Bersiap maju jangan lama-lama, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata alam dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, kita berbaradunya bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, kita tak beradunya bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Berikan suara-suara lagi, Yesus Kristus Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gereja adalah tubuh Kristus. Dan tubuh itu siapa sih? Kita, benar ya? Ya, mari kita naikkan suatu pujian kita. Di dalam tubuh Kristus kita adalah saudara-saudari seiman. Berbagi kasih bersama, kadang tawa, terkadang menangis. Ya silakan tepuk tangan Mas ya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidup
masuk dalam pembacaan Mazmur. Ya, akan dibacakan oleh Saudara Ibu Kristina. Kita akan bersama-sama mendengarkan Mazmur yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama orang berdosa, atau hidupku bersama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan tercela, dan yang tangan kanannya penuh dengan suap. Tetapi aku hendak hidup tanpa cela, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku hendak memuji Tuhan dalam jemaat. Amin. Ya, terima kasih Bu Kristina. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah. Kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kerinduan kami juga menjadi kerinduan Tuhan, dan kerinduan Tuhan menjadi kerinduan kami, di mana kami dibangun menjadi satu tubuh di dalam Tuhan, karena kesatuan kami, kasih kami itulah yang menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang kehilangan kasih, yang krisis akan kepedulian, krisis akan kasih Tuhan. Sebab itu kami berdoa, Tuhan, kami sebagai gereja Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus,
Biarlah kami disatukan di dalam roh kami, disatukan di dalam kasih kami, satu dengan yang lain sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh diingatkan posisi kami di dalam Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami akan dengar bersama juga boleh menjadikan kami semakin terbuka hati kami untuk kami menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan, dan kami boleh saling membangun supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami berdoa biarlah firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami, hamba-Mu yang terbatas, yang juga tidak memiliki kekuatan apa-apa, kecuali Tuhan sendiri yang mengurapi. Biarlah Tuhan sendiri berbicara melalui hamba-Mu, sehingga kami semua yang mendengar dikuatkan dan diberikan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Efesus. Ya, saya diberi tema gereja sebagai tubuh Kristus. Mari kita akan membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Ya, Efesus pasal 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Ya, silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bertemu untuk kesekian kali. Ya, kiranya pagi hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan, dan di dalamnya kita dapat saling menguatkan, karena dasar firman Tuhan adalah dasar bagi kita untuk saling membangun. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul gereja sebagai tubuh Kristus. Saya akan kembali membacakan ayat firman Tuhan ya di dalam Efesus pasal 4 itu. Kita akan membaca mulai ayat 11 supaya konteksnya lebih kita pahami ya. Ayat 14 sampai ayat yang ke-16 ya. Saya akan bacakan sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali kiasan tentang gereja dalam Alkitab. Ya, kalau Bapak Ibu baca secara teliti di dalam Perjanjian Baru itu khususnya, penulis Alkitab memberikan berbagai macam kiasan atau metafora tentang siapa gereja. Ya, ada
yang menyebut atau ada kiasan tentang gereja itu adalah seperti bangunan. Gereja itu juga dikiaskan seperti prajurit. Gereja juga sebagai keluarga Allah. Gereja atau orang percaya juga digambarkan sebagai hamba Tuhan, hamba. Gereja juga digambarkan atau orang percaya digambarkan sebagai seorang sahabat. Dan seterusnya, banyak sekali Bapak Ibu, kita menemukan banyak metafora, banyak kiasan, banyak penggambaran siapa gereja. Dan salah satunya adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, ini sangat populer sekali dalam Alkitab dan dalam beberapa tahun terakhir ini atau beberapa tahun yang lalu, gerakan tentang tubuh Kristus itu begitu marak di antara gereja-gereja. Nah Bapak Ibu, kita bisa membacanya di dalam surat-surat Paulus khususnya. Paulus memberikan penggambaran yang sangat baik tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, kita perlu memahami Bapak Ibu, ya, semua kiasan, semua metafora yang digunakan di dalam Alkitab untuk gereja itu punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita mudah mengerti. Ya, pesannya supaya kita menangkap pesan itu dengan gamblang begitu ya. Mengerti bahwa bagaimana posisi kita, posisi gereja, bagaimana fungsi gereja, dan bagaimana relasi gereja satu dengan yang lain maupun dengan Tuhan. Makanya Rasul Paulus maupun penulis-penulis Alkitab itu memberikan metafora, memberikan gambaran yang begitu mudah untuk dimengerti. Misalnya gereja sebagai keluarga. Gereja sebagai keluarga itu kita adalah saudara-saudara seiman, saudara-saudara, dan Bapa kita adalah satu begitu ya. Dan tentunya saudara sulung kita, kata firman Tuhan, kata Alkitab, bahwa saudara sulung kita adalah Kristus. Gitu ya. Jadi hubungan kita ini saudara bersaudara. Kakak terbesar kita adalah Kristus, koko kita itu Kristus gitu katanya ya. Alkitab katakan bahwa dia adalah yang sulung di antara saudara. Dan Bapa kita adalah satu. Itu gambaran. Ya, posisi kita sebagai keluarga itu bagaimana? Lalu fungsi kita di dalam keluarga itu bagaimana? Lalu relasi kita harus membangun relasi di antara keluarga, anggota keluarga itu bagaimana? Itu diberi gambaran atau metafora gereja sebagai keluarga. Dan metafora-metafora itu tidak boleh dicampur aduk begitu. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang senior gitu ya. Dia ngotot sekali Bapak Ibu. Oh, kita ini jangan mau posisi kita itu sebagai hamba. Kita itu tidak hamba lagi. Kita itu sebagai anak gitu. Ya boleh saja. Ya memang, tapi itu konteks masing-masing begitu ya. Kita punya konteks masing-masing, penggambar masing-masing. Bukan berarti kalau kita memposisikan diri sebagai hamba, kita bukan anak, bukan. Dalam konteks tertentu kita anak. Kita lihat fungsi, relasi, dan juga hubungan kita apa begitu, relasi kita apa dengan Tuhan, apa dengan sesama. Makanya Tuhan memberikan gambaran ya masing-masing untuk kita pahami. Gitu ya. Ada satu gereja yang menekankan metafora tertentu gitu ya. Sehingga semua hal dikaitkan dengan gambaran itu, metafora itu. Misalnya ada satu gereja yang menekankan gereja itu sebagai mempelai. Jadi kemana-mana dia harus posisinya seperti mempelai begitu ya. Kalau kemana-mana pendetanya itu tidak pernah sendiri, harus sama istri karena kita adalah mempelai Kristus. Makanya kita kemana-mana harus sama istri, sama suami gitu, tidak boleh sama yang lain. Tentu tidak boleh ya Bapak Ibu, sama istri orang tidak boleh, sama suami orang tidak boleh gitu ya. Karena kita mempelai Kristus, kemana-mana mesti berdua. Kenapa Pak kok mesti berdua? Iya karena kita mempelai Kristus gitu katanya ya. Lalu dia artikan juga karena kita ini mempelai perempuan Kristus, maka laki-laki itu tidak boleh kumisan, tidak boleh bewokan kata. Kita mempelai Kristus gitu katanya. Nah ini namanya menekankan sesuatu, menekankan satu hal, satu metafora dan mengabaikan yang lain Bapak Ibu. Ya, tidak begitu juga yang Tuhan maksudkan di dalam Alkitab tentang metafora ini. Ya, kalau kita campur aduk atau kita menekankan metafora, satu metafora dan mengabaikan yang lain, jadinya seperti itu Bapak Ibu. Aneh begitu ya gereja. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam penggambaran gereja sebagai tubuh Kristus, apa yang ditekankan? Apa yang ingin disampaikan? Makna apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan?
di dalam gereja yang digambarkan sebagai tubuh Kristus itu. Paulus maupun penulis Alkitab yang lainnya menekankan gereja sebagai tubuh Kristus itu menekankan tentang pertumbuhan gereja secara komunal di dalam kasih, ya. Pertumbuhan gereja secara komunal bersama-sama satu dengan yang lain, atau istilahnya mudahnya adalah gambaran tentang tubuh Kristus itu menggambarkan tentang kesatuan gereja. Kesatuan setiap anggota gereja yang masuk di dalam anggota satu komunikasi atau komunitas gereja begitu. Bapak Ibu, sebab itu Paulus menyinggung di dalam Alkitab tadi, dalam pembacaan kita, Paulus menyinggung dengan menggunakan istilah kedewasaan penuh. Ini tujuannya ya, kedewasaan penuh. Ini merujuk kepada apa? Kepada pertumbuhan dari seorang anak menuju kepada kedewasaan, menuju kepada tingkat yang lebih dewasa, gitu ya. Untuk menuju kepada pertumbuhan kepada kedewasaan, maka setiap anggota harus berfungsi seperti anggota tubuh ini, harus berfungsi. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran yang cukup jelas ya. Untuk menuju kedewasaan itu semua anggota tubuh ya. Secara alamiah, Bapak Ibu, secara alamiah kita ini bertumbuh begitu ya. Bertumbuh makin dewasa. Nah, kalau setiap anggota atau organ tubuh kita ini tidak bertumbuh secara normal, maka pertumbuhan itu juga tidak normal begitu ya. Tidak normal. Setiap organ tubuh kita itu harus bertumbuh secara sehat, secara normal. Maka tubuh kita ini juga akan menuju kepada pertumbuhan yang normal begitu. Tapi jika jika satu anggota tubuh itu tidak bertumbuh normal, maka akan terjadi ketimpangan, gitu ya. Terjadi ketimpangan, terjadi cacat dan lain sebagainya. Maaf saja kalau ada orang yang disabel ya. Nah, itu kenapa terjadi demikian? Karena salah satu atau beberapa bagian anggota tubuh itu tidak bertumbuh secara normal. Ya, jangankan secara fisik, Bapak Ibu. Jangankan secara fisik. Mental, jiwa pun harus bertumbuh seimbang. Kalau tidak bertumbuh seimbang, akan terjadi ketimpangan juga. Makanya bisa disebut apa namanya? Cacat mental, disebut apa? Keterbelakangan mental dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak seimbang pertumbuhannya. Ada yang sudah gede tapi kayak anak-anak. Ya, ada yang masih kecil, wajahnya dewasa. Pernah lihat enggak itu di Thailand itu ya? Ada bayi tapi wajahnya sudah kayak opa-opa. Kenapa? Itu tidak seimbang pertumbuhannya. Nah, itu gambaran kita sebagai gereja Tuhan. Setiap anggota harus berfungsi normal. Harus berfungsi, harus memakai dirinya untuk melengkapi anggota yang lain. Supaya gereja Tuhan sebagai tubuh itu bertumbuh secara normal. Begitu ya. Kalau tidak bertumbuh normal, Bapak Ibu, saya khawatir ada anggota yang nggak bertumbuh normal, ada anggota yang nggak berfungsi secara normal dalam komunitas gereja. Maka saya khawatir ini jangan-jangan bukan anggota, tapi apa? Daging menempel. Tahu daging nempel? Daging menumpang, apa itu? Kanker atau apa gitu ya, bahaya kan? Nah, makanya di sini dituntut setiap anggota untuk membangun tubuh yang normal, setiap anggota itu harus berfungsi. Nah, ini penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu, sebab itu gereja perlu mendiagnosa dirinya mulai sekarang ya, mendiagnosa dirinya, memperhatikan dirinya bagaimana supaya dia bertumbuh normal, supaya sehat dan tumbuh secara seimbang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita sadari kita sebagai anggota untuk melibatkan diri kita untuk menunjang dan terlibat di dalam pertumbuhan gereja supaya gereja kita bertumbuh dengan normal. Apa yang harus kita perhatikan Bapak Ibu? Yang pertama ya, dari bacaan ini kita akan menemukan yang pertama yang kita perhatikan adalah bahwa gereja atau orang-orang kudus untuk bertumbuh secara normal, bertumbuh dewasa secara normal, maka orang-orang kudus itu akan dilengkapi oleh karunia-karunia khusus.
Mari kita membaca ya. Orang-orang kudus dilengkapi oleh karunia khusus di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Ya, bagian pertama ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu, fungsi karunia tersebut adalah melengkapi. Karunia apa itu? Karunia khusus. Kalau di sini disebutkan bahwa Tuhan memberikan apa saja? Ada 5 di situ ya. Memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, lalu pengajar, ya, guru-guru. Nah, ini karunia-karunia khusus dikaruniakan Tuhan bagi gereja. Dan disebutkan di situ apa? Untuk melengkapi orang-orang kudus. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa sebenarnya gereja itu, orang-orang kudus itu sudah punya karunianya masing-masing. Tapi di situ Tuhan melengkapi dengan 5 karunia tadi. Apa pertama tadi? Rasul-rasul, nabi-nabi, gembala-gembala, penginjil-penginjil, gembala-gembala, pengajar, atau bolak-balik ya bolehlah ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi 5 jabatan, 5 karunia khusus untuk melengkapi. Kadang-kadang kata-kata melengkapi itu kita punya konotasi yang negatif ya, hanya untuk pelengkap saja. Supaya ini gereja ini bagus, indah apa? Ya, ditambahin ini aja ya, dilengkapi ini supaya kelihatan indah. Nah, hanya untuk melengkapi. Kadang konotasinya kan rendah sekali ya. Tapi apakah itu yang dimaksudkan bahwa gembala-gembala, penginjil, guru-guru, para rasul, nabi-nabi itu melengkapi orang-orang kudus itu hanya untuk melengkapi saja daripada nggak ada begitu? Begitu artinya tentu tidak Bapak Ibu. Tidak demikian. Nanti ini ada hubungannya dengan poin yang kedua ya. Poin kedua, melengkapi di sini itu berarti Tuhan menganugerahkan kepada orang-orang kudus, gereja Tuhan, yang sebenarnya setiap anggota gereja itu pasti minimal punya 1 karunia untuk melengkapi gereja Tuhan. Tetapi Tuhan mengaruniakan orang-orang yang dipanggil secara khusus, baik itu rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar, supaya gereja itu untuk apa di situ sangat jelas sekali tujuannya ya, dilihat dari tujuannya betapa pentingnya kelima panggilan khusus ini untuk melengkapi gereja Tuhan yang sebenarnya sudah punya karunia. Tapi penting untuk Tuhan mengaruniakan, Tuhan menambahkan. Untuk apa? Kalau kita baca di ayat yang ke-13 nanti, ini poin yang berikutnya, itu untuk kita melihat tujuannya. Dari tujuan itu kita tahu betapa penting kelima panggilan khusus ini ada di dalam gereja. Tujuannya apa? Mencapai, supaya orang kudus itu mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan dewasa penuh. Jadi tujuan ada gembala, ada pengajar, ada guru, ada penginjil. Ya, itu tujuannya adalah supaya gereja Tuhan itu bertumbuh dewasa dalam pengenalan, memiliki kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, Bapak Ibu, saya tidak bisa bayangkan ya bagaimana seandainya gereja itu tidak ada gembala. Bagaimana gereja itu tidak ada pengajar-pengajar. Bagaimana satu gereja tidak ada penginjil. Gereja itu tidak akan bertumbuh dengan sehat. Ya. Saya menemukan dan saya mengalami ya banyak sekali gereja-gereja yang sangat tidak memperhatikan hal ini. Gembala itu bisa ganti-ganti gitu. Belum 5 tahun, belum 4 tahun sudah minta ganti. Karena apa? Jemaatnya itu rewel sekali Bapak Ibu. Ya, jemaatnya itu enggak ada, semua orang enggak cocok sama dia. Ya. Dan gerejanya itu ya mungkin secara secara kuantitatif banyak jemaatnya, anggotanya, tapi tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami pengenalan kepada Tuhan yang benar, karena gerejanya itu tidak ada gembala, ya, tidak ada pengajar.
Bagaimana dia bertumbuh? Sukanya apa? Sukanya itu ngundang aja lah. Ya kan kita sekarang gampang. Kalau di kota-kota besar itu biasanya ya, gereja di mall-mall, gereja di mana, itu kadang-kadang ya gembala itu tidak berfungsi dengan baik. Yang khotbah siapa? Undang sana, undang pendeta yang terkenal, undang artis begitu ya, undang penginjil yang terkenal. Tapi akhirnya gereja itu tidak punya satu pengajaran yang benar begitu, ya. Dan jemaatnya kan pernah dewasa. Dan anehnya Bapak Ibu, jemaat itu atau gereja itu seringkali tidak selektif di dalam mengundang orang ya, mengundang orang berbicara, menjadi pembicara. Yang penting terkenal jadi undang begitu. Yang terakhir ini saya agak sedikit terkejut ya. Ada seorang artis gitu ya. Seorang artis, saya memang bukan artis Bapak Ibu ya. Ya, seorang artis itu sudah dipanggil, sudah dipanggil atau disebut pastor Bapak Ibu. Ya. Padahal dia baru bertobat dari agama lain, masuk jadi orang Kristen. Dan memang dulunya Kristen gitu ya. Bapak Ibu mungkin kenal namanya itu, siapa namanya? Pinkan Mambo. Pinkan Mambo. Sudah dikasih jabatan pastor loh Bapak Ibu. Ya. Tapi nggak lama meninggalkan Tuhan karena mau kawin lagi sama orang lain. Ya, sering sudah diundang ke sana kemari jadi pembicara dan sekarang jadi pembicaraan. Nah, itu bahayanya ya. Jangan suka jadi pembicara, nanti jadi pembicaraan. Ya, ini gereja yang demikian tidak akan pernah bertumbuh. Harus, makanya Tuhan melengkapi, ya, Tuhan melengkapi gerejanya dengan orang-orang yang dipanggil secara khusus. Untuk apa? Sekali lagi, untuk di sini ya, untuk supaya gereja itu mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini yang pertama. Kita harus menghargai panggilan khusus, orang-orang yang terpanggil secara khusus. Yang mungkin memang kalau sekarang itu rasul-rasul, nabi-nabi itu sudah nggak ada. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Ya. Tetapi gembala, pengajar, penginjil itu sesuatu unsur yang penting bagi gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan tetap memiliki kesatuan iman yang benar. Nah, ini di poin yang kedua ya. Poin yang kedua Bapak Ibu ya. Kita melangkah ke poin yang kedua. Mengapa? Kita perlu tahu bagaimana supaya gereja kita bertumbuh secara normal, gereja kita bertumbuh secara sehat dan mengalami pertumbuhan yang normal, pertumbuhan yang sebagaimana kita secara fisik ini ya mempunyai tubuh yang sehat, tubuh yang normal gitu ya. Nah, yang pertama tadi Tuhan melengkapi gerejanya dengan 5 panggilan khusus. Rasul, nabi, gembala, penginjil, dan pengajar. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, gereja supaya bertumbuh dengan sehat, yang kedua adalah gereja harus berpegang teguh pada kebenaran dan hidup di dalam kasih. Ayat yang kelima, ayat yang ke-15 ya, ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana gereja supaya bertumbuh dengan sehat, memiliki pertumbuhan seperti tubuh kita ini, ya, tubuh kita ini sehat, ya, tubuh kita enggak penyakitan. Bagaimana? Yaitu gereja harus berpegang teguh kepada kebenaran dan hidup di dalam kasih. Kebenaran adalah dasar bagi gereja, tetapi kasih adalah buah. Kebenaran adalah dasar, kasih adalah buah. Dan ini menjadi asupan makanan bagi gereja. Ya, asupan makanan yang bergizi. Nah, kita menjaga sekali anak-anak kita untuk tidak jajan sembarangan kan Bu. Ya. Tentunya ibu-ibu yang paling cerewet makanya kalau mau sekolah dikasih bekal supaya tidak jajan sembarangan gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak ganggu kesehatan. Kalau kita makan sembarangan, ya tentu itu berpengaruh besar bagi tubuh kita. Ya, apalagi kalau sudah umur begini, Bapak Ibu ya. Kalau sudah umur 40 tahun ke atas, itu biasanya ya kalau tidak jaga makan, itu
kolesterol, permisi om, masuk kolesterol ya. Permisi om, darah tinggi, ketok-ketok pintu gitu ya. Permisi om, darah tinggi. Terus apa lagi? Ketok-ketok, permisi om, asam urat gitu ya. Kita kalau nggak jaga seperti itu gitu ya. Saya guyonan sama Pak Rio ya. Ya kita kalau sudah harus jaga makan. Ya makanya kalau tiap pagi di meja makan itu gini kita. Kenapa? Lagi jaga makan supaya nggak hilang. Bukan itu maksudnya ya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kita aja yang jaga makan aja kadang-kadang masih kebobolan kan. Nah, ini unsur yang penting untuk kita bisa bertumbuh dengan sehat, yaitu jaga makanan yang bergizi. Lalu tubuh kita sebagai tubuh Kristus, apa asupan makanan yang bergizi untuk kita bisa bertumbuh? Sebagai tubuh Kristus, apa yang harus kita konsumsi supaya kita bisa bertumbuh dengan sehat? Yaitu apa? Kebenaran. Nah, makanya di situ dikatakan kebenaran itu sebagai dasar bagi kita untuk bertumbuh. Ya. Tadi di bagian yang pertama, mengapa kita membutuhkan orang-orang khusus untuk memelihara jemaatnya? Jemaat orang-orang kudus. Supaya orang-orang kudus ini bertumbuh dengan sehat gitu, ya. Makanya orang-orang khusus itu diberikan kepada kita, yaitu karunia-karunia khusus tadi, ya, rasul, nabi, gembala, penginjil, dan guru diberikan itu untuk apa? Untuk memelihara kita supaya kita beroleh makanan-makanan yang bergizi begitu, ya, makanan-makanan yang bergizi. Nah kalau kita tidak berpegang, tidak ada gembala, tidak ada rasul, tidak ada para pengajar, bagaimana kita mendapat asupan yang bergizi? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya seperti yang saya singgung bahwa mungkin saat ini kita nggak ada rasul-rasul, karena rasul-rasul itu adalah rasul-rasul maupun nabi itu adalah saksi hidup dari firman, ya saksi dari firman yang hidup, yaitu saksi Kristus, saksi mata, ya. Mereka adalah saksi mata yang diberi mandat untuk menulis Alkitab, untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Ibrani sangat jelas sekali, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua, maupun di dalam 1 Yohanes pasal 1. Ini tugasnya para rasul, tugasnya para nabi itu apa? Menerima firman. Ya, menerima firman langsung dari Tuhan, lalu menyampaikannya kepada umatnya. Rasul-rasul demikian juga. Rasul-rasul adalah saksi mata yang aku raba, Rasul Yohanes mengatakan, firman hidup itu aku raba, aku dekati bersama-sama terus. Karena mereka ada saksi mata. Kalau sekarang mengatakan aku ini rasul, aku ini nabi dari Tuhan. Apa kamu lihat Yesus? Apa pernah kita lihat Yesus? Enggak. Ya, memang karunia rasuli masih ada sekarang. Bagaimana karunia rasuli itu? Bukan seperti fungsinya seperti para rasul zaman dulu, bukan. Para rasul zaman dulu itu dipilih karena mereka adalah saksi mata dari kehidupan Yesus. Nah sekarang kita harus meneruskan itu, dan mereka, para rasul itu mewariskan apa yang mereka saksikan itu melalui Alkitab. Ya, dan ini diteruskan dalam tradisi gereja, di dalam pengajaran gereja, iman yang rasuli itu kita teruskan sampai sekarang. Nah, ini menjadi dasar, ini menjadi kebenaran bagi gereja supaya gereja bertumbuh ke arah Dia. Dan dikatakan tadi oleh Alkitab apa? Supaya kita mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dari mana kita peroleh? Ya dari para pengajaran para rasul itu yang telah diwariskan melalui gereja sejati sampai sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, ini penting, ya. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku rasul, nabi, ya, pertanyaannya apakah dia pernah bertemu Yesus apa enggak, gitu ya. Nah, kalau sekarang kita tetap berpegang kepada pengajaran rasuli karena apa? Karena itu sudah diwariskan dari gereja ke gereja, dari zaman ke zaman sampai sekarang. Ya itu yang harus kita pegang. Kalau tidak, maka gereja akan menjadi gereja yang tidak dewasa. Makanya di dalam Alkitab tadi dikatakan apa? Ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke
13 ya. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga, ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini bahayanya. Kalau kita tidak berpegang kepada kebenaran, iman yang rasuli itu, maka kita sebagai gereja gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Sekarang ini gampang ya Bapak Ibu, sekarang ini gampang kita mengakses semua informasi apapun. Kita tinggal klik aja di YouTube, di TikTok, di apalagi itu, ya gampang. Dan di situ kalau kita sendiri tidak selektif, kita sendiri tidak memiliki kepekaan terhadap pengajaran yang benar dan salah, maka kita gampang untuk ikut arus, sehingga kita meninggalkan apa? Meninggalkan sesuatu yang benar, ya, meninggalkan sesuatu yang sudah kita pegang selama ini. Banyak orang Kristen meninggalkan ajaran yang benar, ajaran yang sejati, beralih kepada ajaran yang sesat. Dengan berbagai macam iming-iming, dengan berbagai macam cara. Ya. Saya banyak menemukan orang-orang yang demikian, Bapak Ibu. Yang dulu mengatakan Yesus Kristus, Yesus itu Tuhan, Yesus itu benar-benar anak Allah, yang sekarang hanya mengatakan, oh enggak, Yesus itu bukan anak Allah. Yesus itu malaikat. Wah, gitu. Yesus itu hanya utusan, Yesus itu hanya nabi. Banyak Bapak Ibu yang demikian. Kenapa? Karena mereka dari awalnya itu sebagai anggota gereja, sebagai anggota tubuh, ya, entah itu kita berbicara soal palsu apa enggak, nanti toh akhirnya yang menjawab ya. Ya, buktinya sekarang meninggalkan ajaran yang sehat. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Bagaimana kita supaya kita sebagai anggota tubuh Kristus dapat membangun gereja yang sehat. Itu dasarnya adalah kita harus benar-benar memahami, benar-benar mau mendisiplin diri untuk belajar firman Tuhan dengan benar. Ya. Banyak sekali jemaat yang malas untuk belajar firman Tuhan. Ya, PA, ada PA enggak di sini? Bukan PA ya, PA. Ada PA enggak? PA itu pendalaman Alkitab gitu ya. Ya. Kalau pendalaman Alkitab, ya saya sendiri juga heran loh Bapak Ibu. Saya melayani di gereja mana itu, di mana-mana juga gitu. Kalau namanya ibadah PA itu sangat-sangat minim orang untuk belajar. Ya. Sudahlah Pak, kita ini sudah pusing dengan urusan kita, pusing dengan pekerjaan, pusing dengan ngurus anak-anak. Kok sekarang suruh belajar doktrin, belajar ini, pusing Pak. Ya. Lebih baik nih Pak, baca buku Bapak, nanti khotbahkan aja tiap minggu gitu. Enak sekali ya ngomong begitu. Ya, seringkali saya mendapati begitu. Ya. Pak ini loh punya ada buku bagus katanya, Bapak baca ya nanti minggu khotbahkan. Wani piro. Wani piro. Kadang-kadang malas kita belajar firman Tuhan. Nah, ini orang yang berbahaya Bapak Ibu, ya. Orang-orang yang rentan, jemaat yang rentan untuk mudah diombang-ambingkan. Ya. Banyak terjadi penculikan anak-anak, ya, anak-anak kecil diculik. Itu kenapa? Karena anak-anak enggak peka. Orang ini jahat apa enggak? Dikasih permen, dikasih wafer, dikasih mainan, ikut kan gitu. Ya. Tapi kalau orang dewasa enggak begitu. Kalau dewasa sudah tahu. Dan kedewasaan ini butuh apa? Butuh kepekaan. Kepekaan ini butuh apa? Butuh mendisiplin diri. Saya dulu kalau sebelum saya keluar Jawa, ya, berpetualang keluar Jawa gitu, saya itu paling enggak suka pedes Bapak Ibu. Enggak suka pedes. Tapi setelah saya menginjakkan kaki saya di Sulawesi, terutama ini, di sana ada orang Sulawesi ya, di Manado, di apa. Nah, saya dilatih tiap hari makan pedas, rica-rica, ya, makan ini, makan itu. Tapi sekarang kalau tidak makan pedas, rasanya dunia ini hampa. akhirnya satu keluarga itu ya kalau nyambel, kalau bikin sambal sak gini itu
enggak jadi sehari, ya mungkin sehari sudah habis langsung. Makanya kalau nanti Pak Heri bertamu ke rumah saya harus dilatih dulu di sini ya. Bu Linda latih dulu ya makan rica-rica dulu. ya. Kenapa? Kalau enggak, akhirnya ini peka, kalau enggak pedes enggak enak, karena sudah terbiasa. Nah, kita itu juga gitu. Kita enggak usah belajar lah, ya, enggak usah terlalu mendalami ajaran sesat, enggak perlu. Ya, kita belajar kebenaran, kita belajar yang benar, maka kita gampang membedakan yang salah. Ya, kalau Bapak Ibu bisa membedakan uang palsu dari uang yang asli dari uang yang palsu kan, terutama ibu-ibu ya. Kenapa uang kalau sudah puluhan 50.000, 100.000 itu gambarnya orang ibu-ibu menari. Karena kalau ibu-ibu dikasih itu sudah menari-nari. Kalau 1.000 itu pahlawan, bengis gitu. Kalau kasih 1.000, 2.000 itu pahlawan. Ya. Kenapa? Gampang ya. Kalau kita terbiasa memegang yang asli, yang palsu itu kita pegang langsung, ini palsu gitu kan. Kenapa? Terbiasa yang asli. Ya. Istri saya itu dulu kerja di bank. Ya. Jadi tiap hari itu ngitung duit, tapi duitnya orang gitu. Ya. Ngitung duit. Ya. Tapi, nah dari situ kasih yang palsu dia, ini palsu ini katanya gitu. Kok tahu? Ya tahu lah, terbiasa megang yang asli, gitu ya. Jadi kita nggak perlu belajar nemen-nemen tentang yang palsu. Ya. Belajar yang asli nanti gampang peka terhadap yang palsu, gitu ya. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai anggota tubuh Kristus, belajarlah Alkitab, belajarlah kebenaran firman Tuhan. Nanti mudah kita untuk mendeteksi yang palsu. 1 kilometer ajaran sesat sudah kita cium baunya. Ya, 1 kilometer jauhnya kita sudah cium. Ini pasti sesat karena tidak sesuai dengan ajaran yang kita terima. Gitu ya. Jadi jangan malas untuk kita belajar firman Tuhan. Jangan malas untuk kita belajar untuk ikut PA, untuk ikut pemuritan dan lain sebagainya. Karena disitulah kita dilatih untuk membaca Alkitab, untuk membaca buku-buku yang berbobot, ya. Bukan hanya buku-buku kesaksian, buku-buku sembuhan, lah itu enggak berbobot itu. Ya buku-buku yang berbobot supaya kita tahu ini palsu, ini enggak benar, ini ajaran sesat. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah terlatih. Ini penting ya. Dan dari mana itu kita dapatkan? Ya tentunya dari orang-orang yang dikhususkan Tuhan, terpanggil untuk belajar di sekolah teologi, hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala, dan para penginjil, para pengajar yang dikhususkan. Nah dari situlah kita belajar, supaya kita dapat menjaga diri dari kesesatan. Maka gereja kita akan bertumbuh dengan sehat. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Tuhan melengkapi gerejanya dengan panggilan khusus, karunia-karunia khusus, 5 karunia khusus itu. Itu penting, tidak boleh diabaikan. Yang kedua, bagaimana supaya gereja sebagai tubuh Kristus bertumbuh dengan sehat, dengan dewasa penuh. Yang kedua adalah kita tidak boleh mengabaikan yang namanya kebenaran. Kebenaran adalah dasar dari kehidupan kita, dasar dari iman kita. Dan dasar iman itu akan menghasilkan kasih, persekutuan yang benar. Jangan dibalik Bapak Ibu, ya. Kasih itu memang penting, tapi kasih kalau tidak didasarkan kepada kebenaran, itu nanti terjadi manipulasi. Ya, manipulasi. Kan banyak orang, kita sudah baik sama orang, sudah mengasihi orang, tapi orangnya begitu jahat sama kita. Lalu kalau kita mau tegur dia, kasih lo ya. Kan gitu. Bingung kan? Itu namanya memanipulasi kasih gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kebenaran itu tetap mengasihi, walaupun menegur itu teguran dengan teguran kasih, ya. Menegur dengan teguran kasih. Mentemplak dengan templakan kasih. Kata firman Tuhan apa? Lebih baik pukulan dengan kasih daripada ciuman. Tapi apa? Tapi dengan penuh kejahatan. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Kita akan bertumbuh sehat kalau dasarnya kasih. Dasarnya kebenaran. Kebenaran akan menghasilkan kasih yang sejati. Dan ini akan menjadi gereja yang bertumbuh kuat. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bertumbuh sebagai tubuh Kristus, bertumbuh dengan sehat dan
menjadi dewasa sepenuhnya. Yang ketiga, yang terakhir ayat 16, mari kita baca ya ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yang ketiga, yang terakhir adalah setiap anggota harus berfungsi sesuai dengan karunia-Nya, ya. Setiap anggota harus berfungsi sesuai dengan karunia-Nya, maka gereja akan bertumbuh dengan sehat. Gereja akan menuju kepada kedewasaan penuh. Yaitu apa? Apabila setiap anggota berfungsi sesuai dengan karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya singgung bahwa setiap anggota gereja itu pasti minimal itu punya karunia untuk melengkapi gerejanya, ya, untuk melengkapi tubuh Kristus. Ada orang mengatakan, enggak lah, saya malu kalau di gereja, saya enggak bisa apa-apa. Enggak bisa apa-apa. Bisa jalan enggak? Bisa. Nah, kalau bisa jalan ya besok. Kan gitu kan. Kunjungan kan bisa jalan ya. Iya, tapi saya enggak bisa ngomong. Masa enggak bisa ngomong? Ya, semua orang dalam gereja, sebagai anggota gereja, sebagai anggota tubuh itu pasti punya karunia. Ya, minimal pemerhati kan di dalam Roma itu ya. Kalau kita itu dikasih hati untuk memperhatikan orang, lakukan dengan sukacita. Memperhatikan itu tidak gampang loh Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang situ aser itu, ya, penyambut jemaat itu kalau tidak benar-benar punya karunia di situ, ya gitu-gitu aja. Tapi kalau punya karunia, ya pemerhati itu luar biasa loh. Dia bisa mengembangkan loh. Kadang-kadang yang tidak punya karunia itu hanya menjalankan tugas saja ya, salaman gitu ya. Kadang-kadang diajak ngomong, iya tadi kok, ya saya lagi kehujanan begini sambil salaman Bapak Ibu. Nah, jemaatnya datang, memang ya, sesuk aku ora neh, ya Kak jemaat ke sana lagi ndak gereja. Kenapa? Orang enggak punya karunia begitu. Nanti rusak kalau ditempatkan di situ. Dia pasti punya karunia yang lain. Ya. Nah, ini penting untuk kita sadari bahwa setiap kita masing-masing punya karunia untuk melengkapi. Kalau Tuhan bawa Bapak Ibu ke sini di GKRI MA ini, Misi Aletheia, pasti punya karunia untuk melengkapi supaya gereja kita bisa bertumbuh. Jadi jangan minder. Ya. Ada yang sudah sepuh, itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan, ya, nggak bisa pimpin pujian kayak Bu Linda tadi lompat-lompat, enggak bisa. Pasti ada yang bisa apa? Doa, kan gitu ya. Ada yang tekun di dalam doa. Ibu-ibu, opa-opa, oma-oma, ya bisa berdoa, ya ikut doa. Nah, sekarang setiap Sabtu kan ikut Zoom ya, ya kadang-kadang terlambat ya, enggak apa-apa ikut doa. Ya akan melengkapi gereja kita nanti, sehingga gereja kita bisa bertumbuh. Ya sekali lagi tidak ada yang tidak punya karunia, masing-masing punya karunia yang berbeda. Tetapi itu dibutuhkan untuk apa? Untuk kita dapat bertumbuh. Karena setiap karunia itu akan disatukan, saling melengkapi. Makanya gereja sebagai tubuh Kristus itu berbicara tentang kesatuan. Gereja itu berbicara tentang kesatuan. Kesatuan itu bukan berarti satu, bukan. Kesatuan itu bukan juga berarti keseragaman, enggak. Seragam aja belum tentu satu kok. Ya. Kesatuan itu adalah memiliki unsur yang berbeda tapi menyatu begitu. Indonesia itu bukan satu, Indonesia itu kesatuan. Ya. Kenapa? Karena dari latar belakang yang berbeda tapi punya semangat satu. Yang satu itu apanya? Yang satu itu adalah dasarnya. Ya. Yang mendasari mengapa kita bersatu, itu satu. Tetapi kesatuan itu justru ada perbedaan, tapi menyatu. Yang menyatukan itulah yang satu. Apa yang satu dari Indonesia? Ya, apa yang satu dari Indonesia? Padahal Indonesia ini beragam. Yang satu dari Indonesia adalah yang mendasari kesatuan. Apa itu? Bapak Ibu pernah dengar senasib seperjuangan, ya kan? Indonesia itu bisa bersatu karena senasib seperjuangan. Semua wilayah Indonesia ini dijajah oleh Belanda semua. Ya, menderita karena dijajah oleh Jepang. Ya, itu yang membuat bangsa Indonesia, setiap bangsa Indonesia yang berbeda-beda budaya, agama dan lain sebagainya tadi memiliki
semangat untuk bersatu. Kenapa? Kita senasib seperjuangan, lalu menyatulah. Bukan hanya yang mendasari, yang menyatukan itu, tetapi yang mendasari, yang membuat kita Indonesia bisa bersatu apa? Tujuannya satu. Tujuannya satu, apa? Supaya bangsa Indonesia nanti memperoleh keadilan, memperoleh kemakmuran bersama. Itu semangat yang mendasari, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, yang mendasari itu yang menyatukan. Sedangkan kesatuan itu sendiri bukan keseragaman, tapi kesatuan adalah keberagaman. Demikian juga dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus adalah di dalamnya ada keragaman, tapi ada satu yang menyatukan. Apa itu? Mari kita membaca, tadi sudah dibaca ya, di ayat yang ke-3 mulai ya, pasal 4 ayat 3. Itu yang menyatukan kita, nggak boleh tidak ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini yang mendasari gereja Tuhan bersatu. Nah, di sini kita dalam lingkup GKRI Misi Aletheia. Apa yang menyatukan? Ya ini yang menyatukan. Walaupun kita berbeda-beda karunia, berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda etnis, dan lain sebagainya. Ini yang menyatukan apa? Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, ini yang menjadi fokus kita. Di luar ini, kalau Bapak Ibu tidak satu iman, tidak satu pengakuan, kalau boleh saya ringkas itu satu pengakuan iman, ya, maka Bapak Ibu nggak bisa masuk sini. Oh, saya nggak percaya Yesus itu Tuhan. Oh, jangan masuk sini. Ya, kita ini yang menyatukan kita adalah satu kesatuan iman, satu pengakuan iman. Makanya ada pengakuan iman rasuli, ya kan? Pengakuan iman rasuli itulah yang menyatukan kita. Lalu satu apa? Satu tujuan. Apa tujuannya? Yaitu supaya di situ di ayat yang ayat yang ke-15, satu tujuannya adalah untuk kemuliaan kepala kita. Untuk kemuliaan siapa? Untuk kemuliaan Kristus. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan, Bapak Ibu. Sebenarnya yang punya nama itu siapa sih? Kita ini yang punya nama siapa? Yang punya nama itu sebenarnya kepala loh, Bapak Ibu. Benar enggak? Yang punya nama kepala. Tangan ini enggak punya nama ini. Telinga enggak punya nama. Tubuh enggak punya nama, kaki enggak punya nama. Hidung enggak punya nama. Yang punya nama kepala. Ya kan? Pak Franky. Kira-kira Pak Franky, ya gitu. Wah, tak sopan ini Pak Franky kan gitu. Ya kan? Pak Franky itu pasti noleh Pak Franky ya. Pasti Pak Franky noleh. Karena apa? Yang punya nama itu kepala itu. Ya, gambaran yang sederhana seperti itu. Ya, kalau dipanggil Pak Heri, kakinya ya gini. Waduh, ini orang mana ini kau kakinya yang jawab? Enggak, yang punya nama itu kepala. Pasti Pak Heri, Pak Andreas gitu. Baru ditolong oleh tangannya. Gitu ya. Yang punya nama kepala. Ya. Dalam gereja kita sebagai tubuh Kristus, yang punya nama itu Kristus sebenarnya. Yang dimuliakan Kristus. Anggota itu menunjang. Anggota itu saling menunjang. Nah ini ya, makanya di dalam keanggotaan kita nggak boleh saling pecah-memecah. Saling pecah ya, terpecah belah. Supaya Kristus dimuliakan. Kan itu tujuannya tuh. Kita disatukan oleh kebenaran, kita disatukan oleh iman, kita disatukan oleh pengakuan. Supaya Kristus dimuliakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mari pagi hari ini kita belajar. Bapak Ibu kita sebagai anggota jangan minder. Mungkin kita punya karunia yang sederhana. Ya, lakukan dengan sukacita. Lakukan dengan penuh motivasi Kristus dimuliakan. Mungkin kita punya karunia yang tidak kelihatan. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau tidak ada orang-orang yang memperhatikan memperhatikan gedung gereja kita ini. Ya, tidak ada yang nyapu, tidak ada yang noto kursi, tidak ada yang menyediakan ini itu. Saya bisa bayangkan betapa kacaunya kita nanti. Mau ibadah baru kita sibuk. Tapi apakah mereka kelihatan? Enggak, tidak kelihatan. Ya, saya juga nggak bisa bayangkan, Bapak Ibu, bagaimana kalau tidak ada ibu-ibu, kalau tidak ada kakek-kakek, tidak ada nenek-nenek yang mendoakan kita di rumah.
mendoakan gereja kita ini. Saya bisa bayangkan bagaimana lemahnya gereja kita. Bagaimana kita akan mudah bertengkar, akan mudah kacau, mudah sebagainya. Kenapa? Tidak ada pendoa-pendoa yang mendoakan gereja kita. Saya juga tidak bisa bayangkan bagaimana kalau tidak ada orang-orang yang memperhatikan, misalnya pendanaan gereja, orang yang tidak ada orang yang memperhatikan masalah keuangan gereja ini, pasti gereja kita juga nggak akan jalan. Tapi mereka punya karunia masing-masing, bukan? Nah, ini kan disatukan, ya. Dan mari kita berfungsi sesuai dengan karunia kita. Maka tubuh Kristus sebagai gereja GKRI Misi Aletheia, karena kita masing-masing punya peran berfungsi, maka pertumbuhan gereja itu akan kita bertumbuh secara sehat. Nah, ini penting, ya. Inilah makna dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Gereja sebagai tubuh Kristus. Mari kita ambil bagian untuk kita menunjang pertumbuhan tubuh Kristus supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kita yang dipermuliakan. Ya, karena hanya kepala yang punya nama. Bukan kaki, bukan tangan. Rasul Paulus mengingatkan di 1 Korintus pasal yang ke-12. Ya. Dia tidak bisa membayangkan juga seperti apa yang saya bayangkan. Bagaimana seandainya semua anggota ini adalah mata? Bagaimana seandainya semua anggota adalah kaki? Gak mungkin. Itulah namanya cacat, Bapak Ibu. Ya kan? Itulah namanya tubuh yang tidak normal. Tubuh yang normal adalah semua anggota berfungsi dengan baik. Mari firman Tuhan pagi hari ini kita renungkan supaya kita dapat mengambil bagian untuk kita menunjang pekerjaan Tuhan, menunjang gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus, sehingga gereja kita sebagai bagian dari tubuh Kristus juga boleh bertumbuh dengan dewasa. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat, tapi kita bertumbuh dan Kristus dimuliakan atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang telah memanggil kami di dalam segala keberadaan kami, latar belakang kami, sifat kami, bahkan karunia yang Tuhan karuniakan kepada kami berbeda. Tapi kami bersyukur Tuhan memanggil kami menjadi bagian di dalam gereja ini. Kami memiliki tanggung jawab untuk saling menunjang, saling melengkapi satu dengan yang lain, supaya gerejamu di tempat ini bertumbuh dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu pagi hari ini sungguh-sungguh menjadikan kami, memotivasi kami, untuk kami semakin menyadari diri kami sebagai anggota tubuh Kristus, dan kami boleh melayani satu dengan yang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Kiranya boleh bertumbuh dalam hati dan kehidupan kami dapat lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan oleh pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita juga akan lanjutkan dengan doa-doa syafaat. Kita akan mendoakan pokok-pokok doa kita. Dengan segala kerendahan hati kita dapat menaikkannya dan memohon kepada Tuhan supaya Dia mendengar doa-doa kita dalam pergumulan kita melalui doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di kesempatan yang indah ini juga kami menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan karena kami menyadari bahwa Tuhan sajalah sumber dari segala kebaikan. Dan Tuhan sajalah yang mampu dan sanggup untuk menjawab, mendengar setiap pergumulan dan doa-doa kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit dan yang membutuhkan lawatan Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk Saudari Gayatri
dan juga Sarah yang saat ini sedang sakit. Kami tidak tahu bagaimana kondisinya. Dari tempat ini kami memohon Tuhan Engkau melawat dan menyembuhkan, menjamah supaya saudari-saudari kami ini dapat sehat kembali seperti sedia kala. Dan kami mengingat juga anak kami, Nathan juga yang di Tulungagung yang saat ini juga lemah tubuhnya. Kami berdoa kiranya Allah boleh melawat anak-anakmu ini, sehingga anakmu ini boleh kembali sehat seperti sedia kala, beraktivitas, kembali melakukan melakukan pekerjaan maupun kegiatannya dengan kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pengajuan dana ke pemerintah yang diprakarsai oleh Bamak. Kami mengajukan dana ini kepada pemerintah untuk sarana dan prasarana bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan turut campur tangan, kiranya Tuhan menggerakkan hati pemerintah, sehingga apa yang kami ajukan sebagai hak kami sebagai warga negara boleh Tuhan gerakkan dan terwujud, sehingga semuanya ini dapat kami gunakan untuk pekerjaan Tuhan, pengembangan pekerjaan Tuhan, khususnya bagi sarana dan prasarana yang kami butuhkan di tempat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mewujudkannya, dan Tuhan terus melakukannya ini demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan di GKRI Sidoarjo ini boleh berkembang dan namamu dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk jemaat, seluruh jemaat baik yang ada di tempat ini maupun di pos-pos PI dalam menjalani masa Prapaskah dan juga persiapan kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam menyambut Paskah yang akan datang. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami juga boleh menyiapkan hati kami, bukan hanya menjalani sebagai rutinitas, tapi kami mengingat pengorbanan kasih Kristus yang begitu besar kepada kami, sehingga kami dapat menyediakan diri kami yang Tuhan sudah panggil dan selamatkan untuk dapat mewujudkan kasih Kristus, dapat memberitakan kasih Kristus, kematian Kristus, pengorbanan Kristus bagi dunia, bagi kami, itu kami dapat bagikan kepada semua orang. Sehingga persiapan Paskah dan dalam masa Prapaskah ini kami dapat melakukan sesuatu yang berguna bagi nama Tuhan. Tuhan tolong kami, semua persiapan yang kami lakukan ini juga menyiapkan hati kami untuk kami dapat semakin mendalami kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kami. Terpuji namamu Bapa yang baik, kami bersyukur atas semuanya ini, dan kami mengembalikan semua doa-doa kami ini demi kemuliaan, kebesaran, dan keagungan nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada liturgos. Terima kasih untuk Pak Andreas yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang didasari dari kitab Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Silakan petugas persembahan. Sambil kita akan menaikkan pujian, betapa ku bersyukur.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan tolong berkati persembahan yang telah kami berikan ini, berkati juga untuk tangan-tangan yang mengolah, biarlah persembahan ini dapat berguna untuk gereja-Mu di tempat ini. Terlebih berkati kami juga Tuhan, agar dalam kehidupan kami dan diri kami bisa menjadi persembahan yang hidup dan yang layak di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan, jika dalam memberikan persembahan ini terselip pelanggaran dan dosa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sebelum saya menyampaikan warta jemaat, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah minggu. Ada? Kalau ada silakan berdiri. Oh, enggak ada ya. Oh, Bapak Agung ya, saya baru lihat. Pak Agung baru sudah dari minggu lalu. Oh ya, saya aja yang baru lihat. Ya, welcome home Pak Agung. Ya, untuk warta jemaat silakan ditampilkan. Oh, sana. Ya, visi gereja GKRI Misaletea 2024 membawa orang kembali ke jalan Tuhan. Lalu tema besarnya Jesus is the center, berpikir, bertindak, dan menjadi seperti Kristus. Selanjutnya info sekretariat. Ya, selama 40 hari gereja membagikan renungan pagi masa prapaskah di grup GKRI Misaletea untuk mempersiapkan jemaat menyambut Jumat Agung dan Paskah. Ya, menghimbau untuk seluruh jemaat dapat mendengarkan dan memberi respon untuk setiap renungan yang dibagikan. Selanjutnya, nah informasi untuk rangkaian ibadah menyambut Paskah. Ibadah Kamis Putih tanggal 28 Maret 2024 jam 7. Lalu ibadah Jumat Agung 29 Maret 2024 jam 8 pagi. Ibadah Sabtu Sunyi 30 Maret jam setengah 6 melalui Zoom ya Bapak Ibu. Lalu perayaan Paskah di tanggal 31 Maret itu jam 8 pagi. Selanjutnya. Nah, ini informasi mungkin ada anak-anak Bapak Ibu atau tetangga, saudara yang mau masuk playgroup TK, telah dibuka pendaftaran KB Tunas Aletea. Sudah terakreditasi A, ya segera daftarkan dan dapatkan diskonnya. Sangat menarik bukan? Ya, untuk yang berulang tahun dalam bulan ini ada Axel Jonathan, putra dari Bapak Aditya, tanggal 4 Maret, Ibu Sausiana, tanggal 4 Maret, Bapak Yohanes, oh Bapak Yohanes ya, Ibu Widi, lalu Pendeta Fikire, ini Johanna Ivena, putri dari Bapak Sigit. Gembala sidang majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Ada lagi? Sudah? Ya, terima kasih. Bapak Ibu mungkin heran ya, Wahyu kecil muda kalau sudah bisa berdiri di sini. Ini oleh karena Pak Wahyu ini dia majelis gereja, ya, mewakili pemuda. Ya. Jadi setiap perwakilan komisi anak apa itu ada duduk di kemajelisan, maka dia boleh berdiri di depan mimbar kita ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, habis ibadah tolong tim sound system dengan audio ya, video itu berkumpul ya, ketemu dengan saya bersama dengan Pak Aris. Kemudian mungkin ada nama-nama yang sudah dijapri oleh Ibu Retno, itu juga nanti ketemu sama saya. Nama-nama yang sudah dijapri itu ya, ketemu dengan saya, enggak dihukum Bapak Ibu, enggak. Tapi saya mau memberikan kue untuk mereka. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami jemaat kita di sini Pak, berterima kasih untuk bisa melayani mimbar, pemberitaan firman Tuhan. Salam untuk jemaat pos PI kita yang ada di Tulung Agung. Bersamaan dengan tukar mimbar ini, maka Pak Agus kita utus untuk memberitakan firman Tuhan di sana bersama
dengan rombongannya. Tapi mereka nggak pulang hari ini, sampai besok. Mereka tuh memang ada pinter. Ya, ke tempat Kak Narti. Ada yang ke Tulung Agung juga itu. Siapa tuh? Siapa? Kak Suci sama Bang Vicky. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat teks tadi itu di depannya tuh penginjilan dulu itu. Ya, begitu Pak ya. Baru kemudian dan seterusnya. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Bahwa penginjilan itu sangat-sangat penting untuk kita laksanakan. Saya melihat Bapak Ibu yang namanya baru tercantum ya, selain hamba Tuhan ada majelis-majelis yang saya berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di doa pagi itu, dan kemudian di hari Rabu itu. Nah kemarin itu saya mendengar Pak Yosef ya. Nah ini orang-orang yang pandai sekali menyampaikan kabar baik, tetapi tidak hanya pada Prapaskah. Ayo Bapak Ibu yang sudah saya beri kesempatan itu di kantornya, di tetangganya, di pekerjaannya, dimanapun Bapak Ibu, coba sampaikan kabar baik. Di dalam Yesus ada keselamatan dengan caranya sendiri. Ya, lihat konteksnya juga. Tolong ya, supaya gereja kita sungguh menjalankan amanat Tuhan. Kabarkanlah kabar baik itu kepada semua orang, supaya mereka bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Setuju ya? Tapi itu bukan hanya yang ditugaskan, tapi Bapak Ibu semua. Makanya nanti akhir April, begitu Pak Heri ya, akan ada ABC kita. Nah di situ tadi Pak kita nggak punya pemahaman PA, tapi kita punya konsep belajar, gitu ya. Ya nanti ada beberapa. Pak Heri bilang Pak Aryo, ini kita ini kayaknya kalau yang pembicaranya itu akreditasinya dari sekolah yang sudah diakreditasi. Ya gelarnya S2 semua itu. Wah, kita kemudian bikin sekolah teologi, bagus juga tuh, memenuhi. Karena guru-gurunya itu sudah S2. Ya, kalau saya S4. Enggak kuliah-kuliah. Ya, habis ini Pak Heri saya nggak tahu, Pak Heri akan juga mengundang untuk tim panitia ya. Apa lewat Zoom atau apa? Di sini Pak ya? Ya, oke. Tapi yuk saya undang kita bangkit berdiri ya. Mari bersama dengan semua orang percaya, kita menyatakan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membaca apa? Silakan dulu Bapak dulu ya. Maaf. Pelajaran kita yang ke-37 dan 38. Di manakah Yesus Tuhan kita sekarang ini? Silakan jawab. Yesus berada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kurban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Bagaimanakah caranya Yesus kembali ke surga? Ia terangkat ditutupi awan, sementara murid-muridnya memperhatikannya. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kiranya dua pelajaran ini sungguh boleh melekat di dalam hati dan pikiran kita, dan menjadi sebuah kehidupan iman yang kokoh di dalam dunia yang tidak karuan ini. Mari kita undang saya bangkit tadi. Ya, saya undang kita bangkit berdiri lagi dan nyanyi lagu.
satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Allah Tritunggal kita, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkah. Jemaat, pulanglah ke tempat masing-masing dan hidupilah firman Tuhan yang hidup itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang percaya. Katakan amin. Jemaat tetap berdiri. Ya, silakan duduk, kita satu.